semua, kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit rakitis melalui aplikasi Zoom. Jadi pertama-tama kita akan men-screen PTT-nya atau PowerPoint-nya. Kita buka penyakit rakitis. Jadi nama saya Dedi Junti Sibagariang dengan NIM 2011202005. Pertama kita akan membahas tentang pengertian rakitis. Rakitis atau rickets adalah kelainan pertumbuhan tulang pada anak yang disebabkan oleh kekurangan vitamin D. Karena vitamin D berfungsi untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Kalsium dan fosfat merupakan mineral yang penting untuk menjaga kekuatan tulang. Jika tubuh kekurangan vitamin D, kadar kalsium dan fosfat di tulang akan berkurang, akibatnya menyebabkan tulang menjadi lunak dan rapuh sehingga mudah patah. Rakitis biasanya terjadi pada anak-anak pada usia 6 bulan sampai 3 tahun. Meski umumnya terjadi pada anak-anak, kelainan tulang ini juga bisa dialami orang dewasa. Rakitis pada orang dewasa disebut juga osteomalacia atau penyakit tulang lunak. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi. Penyakit rakitis dibagi menjadi dua, yaitu 1. Penyakit rakitis genu valgum. Penderita penyakit rakitis genu valgum biasanya memiliki kaki yang berbentuk huruf X, yaitu seperti gambar ini, bentuk huruf X. Yang kedua, penyakit rakitis genu varum. Penderita penyakit rakitis genu varum memiliki kaki berbentuk huruf O, yaitu pada gambar bentuk huruf O ini. Jadi ini bentuk normal dan ini bentuk huruf O dan ini bentuk huruf X. Jadi selanjutnya kita akan membahas etiologi. Rakitis menyebabkan tulang anak menjadi rapuh sehingga memicu kelainan pertumbuhan tulang. Tanda dan gejala yang bisa muncul pada anak mengalami rakitis antara lain nyeri pada tulang belakang, tulang tungkai, dan tulang panggul. Kelainan pada tulang misalnya kaki bengkok, kaki X, kaki O, atau skoliosis seperti gambar tadi. Tubuh yang pendek akibat pertumbuhan tinggi badan yang terhambat. Mudah mengalami patah tulang akibat tulang yang rapuh. Kelainan gigi seperti pertumbuhan gigi lebih lambat dan gigi mudah berlubang. Kelemahan otot. Lalu kita akan membahas patofisiologi. Rakitis atau rickets dapat disebabkan oleh kekurangan vitamin D, kalsium, dan fosfor. Vitamin D dibutuhkan untuk penyerapan kalsium dari usus. Jika tubuh kekurangan vitamin D, maka kalsium dan mineral lain tidak dapat diserap secara optimal dari usus. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya hipokalsemia atau kurangnya kalsium dalam darah. Pada akhirnya, hal tersebut akan memicu terjadinya kegagalan penggeseran tulang serta kelainan bentuk tulang dan gigi. Selain itu, juga dapat menimbulkan gejala lain seperti kejang, pertumbuhan yang terganggu, dan lemas. Penyebab rakitis lainnya adalah faktor genetika. Para ahli yakin bahwa penyakit ini dapat diturunkan dari orang tua. Selanjutnya adalah diagnosa. Untuk menentukan apakah seorang anak menderita rakitis, dokter akan melakukan tanya jawab seputar keluhan dan gejala yang dialami anak. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Salah satu pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan penekanan lembut pada tulang anak, terutama tulang tengkorak, tulang rusuk, serta tulang kaki dan pergelangan. Bila anak merasa
nyeri saat tulang ditekan, atau dokter menduga ada kelainan pada tulang. Dokter akan melakukan pemeriksaan selanjutnya berupa tes darah untuk mengukur kadar kalsium dan fosfat, Rogen atau CT scan tulang untuk melihat apakah ada kelainan bentuk tulang, pengambilan sampel jaringan pada tulang atau biopsi untuk diteliti di laboratorium. Kita akan membahas selanjutnya komplikasi. Jika dibiarkan tanpa penanganan, rakitis dapat menyebabkan komplikasi berupa yang pertama kejang, yang kedua gangguan pertumbuhan, yang ketiga kelainan gigi, yang keempat nyeri tulang, yang kelima kelainan tulang, yang keenam osteoporosis, yang ketujuh patah tulang tanpa sebab, yang kedelapan kelainan lengkung tulang belakang. Pengobatan rakitis bertujuan untuk meningkatkan jumlah vitamin D dalam tubuh anak dan meredakan gejala. Caranya dengan menjemur anak di bawah sinar matahari secara rutin, memberikan anak makanan kaya kalsium dan vitamin D seperti ikan dan telur, memberikan suplemen kalsium dan vitamin D bila asupan dari makanan kurang, suntikan vitamin D setiap tahun bila anak tidak bisa mengonsumsi suplemen, menderita penyakit hati atau penyakit usus. Ada pencegahan rakitis. Penyakit rakitis dapat dicegah melalui beberapa cara, yaitu anak harus mendapatkan cukup sinar matahari setidaknya 10-15 menit di pagi hari menjelang siang. Anak harus terpapar sinar matahari sebelum berjemur. Gunakan krim tabir surya agar kulit tidak terbakar sinar matahari dan terhindar dari resiko kanker kulit. Suplemen vitamin D juga dapat diberikan sebagai tambahan. Anak harus diberikan makanan yang banyak mengandung vitamin D seperti minyak ikan, kuning telur, roti, sereal, susu formula, jus jeruk. Jadi itu saja penjelasan saya tentang penyakit rakitis. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat bagi kita. Salah dan janggalnya mohon dimaafkan. Terima kasih.